Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sedikit bahan untuk diskusi ya. Jadi mungkin sedikit diluruskan, bukan presentasi tapi bahan untuk diskusi, karena seharusnya forum ini adalah forum untuk diskusi panel begitu. Diharapkan dengan adanya diskusi panel itu nanti makin banyak lagi eksplorasi ide-ide untuk mengembangkan industri kreatif itu sendiri. Kebetulan saya diminta untuk menyampaikan membangun inkubator industri kreatif ICT. Di latar belakang itu ada Impres nomor 6 2009, pengembangan industri kreatif Jawa Tengah. Jadi ini ada tiga yang akan dikembangkan di industri kreatif Jawa Tengah. Itu yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian. Di Suara Merdeka tanggal 11 kemarin, ada 3 subkategori industri kreatif. Yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah teknologi informasi, dan yang ketiga adalah kerajinan. Dan yang kedua bisa jadi begitu ya. Pasar sendiri yang memang belum tahu potensi industri kreatif ICT di Jawa Tengah. Sebetulnya ketika nanti dari forum industri kreatif itu bisa menghasilkan portal gitu ya, kreatif marketplace itu bisa jalan, insya Allah nanti pasar dengan sendirinya akan tahu. Tapi di satu sisi ketika pasar sudah tahu, perlu dipertimbangkan juga yang poin pertama mengenai kualitas produk. Dan poin selanjutnya, beberapa poin ini hasil diskusi saya. Kebetulan saya ada rekan di Departemen Perindustrian dan sama-sama mengembangkan industri kreatif juga. Insya Allah mudah-mudahan juga bisa diproyeksikan juga di Semarang begitu atau di Jawa Tengah. Poin-poin itu diantaranya produk industri kreatif berbentuk intangible begitu ya. Ini kebetulan saat ini sebetulnya saya mengundang juga dari perbankan, dari BPD kayaknya masih belum pulang begitu ya, alhamdulillah Pak. Ada dari perbankan, ada dari CSR, beberapa BUMN, ada dari akademisi, dan juga hampir sebagian besar juga dari entrepreneur begitu ya. Mudah-mudahan nanti dari diskusi panel itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Karena bentuknya intangible, itu belum bisa diakui atau dijadikan kolateral, aset gitu ya, untuk peminjaman ke perbankan. Itu salah satu permasalahan. Tadi Pak Isa juga sudah menyampaikan hal itu juga. Tidak mungkin juga satu CD, kalau aplikasi apa begitu ya, atau animasi apa, mungkin cuma satu CD aja, tapi nilainya bisa ratusan juta begitu ya. Itu perbankan masih belum mempercayai itu sampai saat ini. Dan yang keempat, software license. Ini hasil diskusi pada saat kemarin ada consignering dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan beberapa praktisi dan juga tenaga ahli di Jakarta. Software license itu menjadi permasalahan sendiri sehingga saat ini pasar internasional itu tidak percaya pada produk-produk dari Indonesia. Karena diragukan untuk license softwarenya. Selanjutnya pelaku industri kreatif ICT sementara masih menganggap hobi begitu ya, belum melihat bahwa di sini sebetulnya ada potensi yang besar. Dan yang terakhir, pelaku industri kreatif sebagian besar hanya memiliki keahlian teknikal, sedangkan manajemen keuangan dan sebagainya itu masih sangat minim sekali. Padahal saya lupa datanya dari mana begitu ya, 90% lebih kegagalan wirausahawan baru salah satunya karena ada mismanagement. Jadi sebetulnya dengan adanya inkubator nanti, selain secara teknikal kita akan kembangkan juga kompetensinya, insya Allah dari sisi manajerial juga akan kita berikan pendampingan. Ini sudah ada latar belakangnya juga, tahapan pengembangan inkubator. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah dari perencanaan, organizing, actuating, dan terakhir adalah controlling. Kalau di planning itu seharusnya memang
Kita harus mulai dengan seminar, workshop, focus group discussion, dan output dari FGD, seminar, dan workshop itu sebetulnya sebuah studi kelayakan yang itu dihasilkan oleh pemerintah daerah seharusnya. Yang namanya studi kelayakan, kalau biasanya di dalam bisnis itu ada studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan project. Di sini studi kelayakan yang dimaksud adalah studi kelayakan untuk membangun inkubator. Dan termasuk di sana sudah ada bisnis plan-nya atau rencana kerjanya. Itu masuk di tahapan perencanaan. Tahapan yang kedua adalah di organizing. Di sini ada kantor operasional. Kantor operasional di sini bisa aja dari pemerintah daerah nanti kerjasama begitu ya. Apakah harus dikontrakkan sendiri ataukah jadi satu dengan pemerintah daerah? Itu bisa aja diatur-atur. Dan selanjutnya juga ada proses rekrutmen SDM, ada pemenuhan infrastruktur, hardware dan software, sudah mulai bikin web, brosur, sudah mulai bikin profil, itu di organizing. Di tahapan selanjutnya adalah actuating, di pelaksanaannya sudah dimulai rekrutmen tenan, pelatihan dan mentoring, standarisasi produk. Tadi sekilas sudah disampaikan Pak Hamrowi begitu bahwa belum ada standarisasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Marketing and promotion. Kenapa di sini perlu ada marketing and promotion? Karena bagaimanapun juga sebuah inkubator sebisa mungkin ke depan tidak hanya bergantung dari suntikan dana pemerintah, tapi juga bisa berdiri sendiri dari proses pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang didapatkan oleh inkubator itu sendiri yang bisa di-share ke tenan-tenan dari inkubator tersebut. Controlling, monitoring dan evaluasi tenan, pelatihan lanjutan, mentoring bagi tenan yang sudah lulus. Jadi setahu saya yang di Bandung juga belum sampai ada yang lulus kalau tidak salah begitu ya. Dan di Semarang insya Allah kita akan segera mulai itu karena memang tidak mudah ternyata untuk membangun untuk menciptakan pengusaha baru yang benar-benar bisa mandiri. Oh ya, sekilas tentang multimedia broadcasting, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita dari Unisula juga kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika diundang ke Korea untuk mengikuti pelatihan digital switchover di sana. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua bahwa teknologi digital akan segera berkembang. Broadband teknologi juga mungkin sebentar lagi di Indonesia juga akan menerapkan itu. Kalau migrasi dari analog ke digital insya Allah 2015 kalau di Indonesia ini. Dan pada titik itu, ketika bicara multimedia broadcasting, maka nanti tidak akan muncul lagi RCTI begitu ya, tidak akan muncul lagi TVRI atau MNC TV begitu, yang segala sesuatunya langsung dikelola mulai dari infrastruktur sampai ke kontennya. Tapi ketika sudah ke digital nanti infrastruktur itu akan jadi perusahaan tersendiri, sedangkan konten development itu akan menjadi kelompok usaha tersendiri. Karena apa? Saya kasih contoh konkret sekarang kita di Unisula menerapkan digital multimedia broadcasting. Kita punya satu frekuensi carrier, ada 3 services sementara yang bisa kita aktifkan. Maksudnya sebetulnya bisa lebih dari 3. 3 services itu yang pertama adalah video, berarti sebetulnya kita bisa siaran televisi juga. Sayangnya nggak bisa diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian karena kita sudah menggunakan teknologi digital. Yang kedua kita bisa mendistribusikan DMB Plus namanya ya. DMB Plus itu audio plus image, audio plus picture. Sehingga nanti sebetulnya radio itu masuk kelompoknya DAB begitu ya, digital audio broadcasting yang sudah menjadi standar radio digitalnya Indonesia. Itu bisa sampai image. Maksudnya nanti handphonenya Bapak dan Ibu sekalian di situ dengerin radio, sebetulnya di situ bisa ada slide sound-nya juga. Dan yang ketiga bisa radio saja. Radio seperti biasa yang sekarang. Kalau di Korea pada saat itu memang mereka sudah pola hidupnya mobile, di mana-mana tinggal mereka bawa handphonenya itu sudah ada di MB-nya semua begitu ya, sehingga mereka langsung mendengarkan. Culture-nya sudah terbentuk seperti itu. Kalau di Indonesia ya mungkin masih bicara beberapa tahun lagi, tapi
dari sekarang kita harus persiapkan itu semua. Konsep layanan inkubator mulai dari pra-inkubasi, berarti mulai dari seleksi tenan, pelatihan teknopreneurship, pelatihan kewirausahaan, pengembangan budaya wirausaha, proses inkubasi itu sendiri dan pasca inkubasi. Kalau proses inkubasinya saya rasa tadi sudah dimunculkan juga, seharusnya nanti ada shared capital salah satunya, mungkin lebih detailnya nanti di presentasi juga sudah saya tuliskan di sana. Pasca inkubasi maksudnya adalah kalaupun nanti tenan itu sudah lulus begitu, sudah keluar, diharapkan itu juga tetap menjadi komunitas dan bisa bersama-sama bersinergi begitu ya untuk mengembangkan industri kreatif itu sendiri. Estimasi kebutuhan dana ini saya ambil singkat aja, sebetulnya nanti di buku panduan insya Allah lebih detail begitu ya, perangkatnya yang seharusnya dimiliki oleh sebuah inkubator itu apa, sehingga pemikiran saya ketika sebuah kabupaten atau kota atau provinsi yang memiliki inkubator, di situ sudah ada kantor operasional, sudah ada training centernya, sudah ada perangkat produksinya, sehingga kalaupun nanti dari 200 sekian ribu siswa SMK itu kalau memang mereka bisa membuat bisnis plan yang jelas, nggak perlu mikir nanti peralatan saya ada di mana. Tapi di inkubator itu sudah ada, sudah disiapkan. Tinggal nanti sharing, jadwalnya aja mau memproduksi kapan. Konsepnya nanti insya Allah ke sana. Fungsi inkubator saya rasa bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca-baca di presentasi. Ikitas, insya Allah Ikitas kita akan komitmen untuk mengembangkan ini kerjasama dengan Forum Industri Kreatif. Ikitas itu adalah inkubator kreasi dan inovasi telematika Semarang. Ini juga menjawab tantangan dari Kemenkominfo juga begitu ya, bahwa Semarang memang memerlukan inkubator. Siapa aja dibalik berdirinya Ikitas? Bukan saya sendiri, jadi saya dibantu oleh Pak Hamrowi. Kita sering diskusi untuk mendirikan Ikitas itu gimana, kita kembangkan industri kreatif di Semarang dan Jawa Tengah sebetulnya begitu ya, itu gimana. Ada Mas Zaki begitu ya, ini salah satu yang bisa menghadirkan sekitar 40-an entrepreneur se-Jawa Tengah ya. Pak Zaki, terima kasih atas komunikasinya begitu ya, dan saya juga senang ternyata ada teman-teman dari Solo, dari Temanggung kalau tidak salah ada juga ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa dibawa ke sana, bisa membangun juga begitu. Multimedia dan animasi nanti di bawah Forum Industri Kreatif ada beberapa poin ini. Jadi nanti kalau kita sudah membangun sebuah komunitas, kita sebisa mungkin tidak saling menjatuhkan harga begitu ya. Karena kadang mengeluarkan harga yang murah itu bukan karena butuh gitu ya, tapi karena bisa jadi belum tahu menghitungnya gimana. Makanya di sini kita akan adakan proses berdampingan. Pengembangan e-commerce, insya Allah nanti di bawahnya Mas Zaki begitu ya, karena memang beliaunya ahlinya di sini. Pengembangan komunitas online, pengembangan startup lokal, SEO, marketing, and brand development dan selanjutnya. Promosi dan pemasaran, harapan saya Ikitas ini nanti bisa menjadi ujung tombaknya untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau tadi dari SMK atau dari Forum Industri Kreatif, SDM untuk memproduksi sebetulnya ada, tapi pasarnya nggak ada. Makanya diharapkan nanti dari Ikitas begitu ya, bisa menjadi ujung tombak untuk mencari pasar, sehingga otomatis di situ akan ada sinergi dan kedua-duanya juga bisa saling diuntungkan. Terakhir, terima kasih. Begitu.